Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, bahagia bisa menjumpai Anda kembali di sahabat Matematika Channel. Kesungguhan dan ketekunan Anda belajar hari ini adalah sebagai tanggung jawab Anda terhadap masa depan Anda sendiri. Karena sesungguhnya masa depan Anda akan ditentukan oleh apa yang Anda kerjakan saat ini. Baik, kesempatan kali ini sahabat Matematika Channel akan melanjutkan menemani Anda dalam pembelajaran menentukan persamaan garis lurus yang pada edisi kali ini adalah menentukan persamaan garis yang sejajar dengan garis lain, yang mana tujuan dari pembelajaran ini adalah bahwa setelah kegiatan pembelajaran Anda bisa menentukan persamaan suatu garis yang diketahui sejajar garis lain, baik itu diketahui persamaannya dalam bentuk implisit atau eksplisit dan juga dinyatakan dalam bentuk gambar pada bidang kalkulus. Lebih jelasnya, mari kita ikuti pembelajaran dalam video ini. Namun sebelumnya, bila Anda belum subscribe di channel ini dan Anda mendukung perkembangan channel ini, Anda boleh mensubscribe juga membagikan kepada yang lain. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan persamaan dua garis yang sejajar. Apersepsi, hal yang perlu diingat sebagai pengetahuan prasyarat dalam pembahasan materi yang dimaksud adalah: yang pertama, kita perlu mengingat gradien garis dengan persamaan bentuk eksplisit Y sama dengan AX plus C, maka nilai gradiennya adalah A atau koefisien dari X. Kemudian garis yang persamaannya dinyatakan dalam bentuk implisit AX plus BY plus C sama dengan 0, maka nilai gradiennya dirumuskan min A per B atau lawan A per B. Yang kedua, gradien garis melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2, gradiennya dirumuskan Y2 per Y1 per X2 min X1. Dan yang ketiga, dua buah garis yang saling sejajar, maka nilai gradiennya adalah sama atau M2 sama dengan M1. Ini yang perlu kita ingat kembali sebagai modal untuk pembahasan materi kali ini. Baik, kita masuk ke pokok materi, yaitu persamaan garis yang sejajar dengan garis lain dan melalui titik yang diketahui koordinatnya, yaitu X1, Y1. Misal garis G melalui titik X1, Y1 dan sejajar garis H yang persamaan garis H adalah Y sama dengan MX plus C. Karena G sejajar H, maka MG sama dengan MH, yaitu sama dengan M. Sehingga rumus persamaannya adalah Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Ini adalah rumus yang sudah kita gunakan untuk pembahasan materi persamaan garis lurus sebelumnya. Dengan M adalah gradien garis H, yang mana MG sama dengan MH sama dengan M. Contoh,
tentukan persamaan garis yang melalui titik negatif 8,3 dan sejajar garis dengan persamaan 4Y dikurangi 6X sama dengan 7. Mari kita selesaikan. Kita misalkan garis yang melalui titik X1, Y1 yaitu negatif 8,3 adalah garis H, dan garis dengan persamaan 4Y dikurangi 6X sama dengan 7 adalah garis G. Dan diketahui bahwa garis H sejajar dengan garis G, sedangkan garis G persamaannya adalah negatif 6X ditambah 4Y sama dengan 7. Negatif 6X saya tukar tempat, saya taruh di suku yang pertama supaya bersesuaian dengan bentuk bakunya. Jelas nilai A sama dengan negatif 6 yaitu koefisien X, dan nilai B adalah 4 yaitu koefisien Z. Bentuk ini adalah bentuk implisit, maka gradien garis H sama dengan gradien garis G yang dirumuskan min A per B atau lawan A per B. Maka MH sama dengan gradien dari garis G yaitu min 6 per 4 lawan dari negatif 6 per 4. Lawan dari negatif 6 adalah positif 6. Positif 6 dibagi 4, bila disederhanakan hasilnya positif 3 per 2. Jadi gradien garis H yang melalui titik X1, Y1 negatif 8,3 adalah 3 per 2. Maka garis H dapat kita tentukan dengan rumus persamaan garis Y min Y1 sama dengan MH kali X min X1, yang mana X1 dan Y1 adalah negatif 8 dan 3, sedangkan MH 3 per 2. Kita substitusikan nilai-nilai itu ke rumus persamaan garisnya menjadi Y dikurangi 3 diambilkan dari sini, Y1 sama dengan 3 per 2 dikali dalam kurung X dikurangi negatif 8. 3 per 2 adalah nilai gradien dari garis H yang sama dengan gradien garis G, sedangkan negatif 8 adalah nilai X1. Kemudian dikurangi negatif 8 sama artinya ditambah 8. Maka kita dapatkan bentuk Y dikurangi 3 sama dengan 3 per 2 dikali dalam kurung X ditambah 8. Kita tulis ulang di sini. Kemudian 3 per 2 kita kalikan dengan yang di dalam kurung, yaitu menjadi Y dikurangi 3 sama dengan 3 per 2X ditambah 12. 3 per 2 kali X adalah 3 per 2X. 3 per 2 kali 8 per 1 itu 24 per 2, hasilnya 12. Negatif 3 kita pindah ke ruas kanan, maka menjadi Y sama dengan 3 per 2X plus 12 plus 3. 12 plus 3 sejenis kita sederhanakan, maka kita dapatkan Y sama dengan 3 per 2X ditambah 15. Nah, kalau kita ingin nyatakan dalam bentuk implisit, maka pecahannya bisa kita hilangkan dulu dengan mengalihkan setiap suku dengan bilangan 2. Maka kita dapatkan Y dikali 2 adalah 2Y, 3 per 2X dikalikan 2 hasilnya 3X, 15 dikalikan 2 30. Kemudian kita kumpulkan dalam satu ruas X dan Y nya. 3X kita pindah ke ruas kiri menjadi negatif 3X. Maka bentuk yang ekuivalen yaitu 2Y dikurangi 3X sama dengan 30. Ini adalah salah satu dari bentuk implisit persamaan garis dalam soal.
atau dinyatakan bentuk yang lain. Misalnya kita menghendaki yang negatif 3x ini menjadi positif, caranya setiap suku kita kalikan dengan negatif 1. Maka menjadi 3x dikurangi 2y sama dengan negatif 30. Atau bentuk implisit yang lain, dengan memindah negatif 30 kita kumpulkan dalam satu ruas dengan suku yang lainnya, yaitu menjadi 3x dikurangi 2y plus 30 sama dengan 0. Jadi bentuk implisitnya bisa 3y dikurangi 3x sama dengan 30, atau 3x dikurangi 2y sama dengan negatif 30, atau 3x min 2y plus 30 sama dengan 0. Nah, di sini Anda perlu memiliki keterampilan untuk merubah suatu persamaan ke persamaan lain yang ekuivalen. Baik, kita lanjutkan untuk yang kedua. Perhatikan grafik garis G sejajar garis H, tentukan persamaan garis G. Langkah yang pertama, kita identifikasi gambar bahwa garis G sejajar garis H yang melalui titik A negatif 2,3 dan titik B 2,0. Titik A dan titik B yang dilalui oleh garis H. Karena garis G sejajar garis H, maka MG sama dengan MH sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Kita substitusikan nilai X1 Y1 dan X2 Y2 yang dilalui garis H, yaitu 0 dikurangi 3 per 2 dikurangi negatif 2. 0 dikurangi 3 diambilkan dari sini, kemudian 2 dikurangi negatif 2 adalah dari absis titik B dan negatif 2 absis titik A. Kita sederhanakan, hasilnya negatif 3/4. Dari mana? 0 dikurangi 3 adalah negatif 3, sedangkan 2 dikurangi negatif 2 sama artinya 2 ditambah positif 2, hasilnya 4. Maka gradien garis G sama dengan gradien garis H, yaitu negatif 3/4. Nah, sekarang kita sudah memiliki gradien garis G dan garis G melalui titik C. Maka langkah yang kedua adalah gunakan rumus persamaan garis, yaitu garis G yang melalui titik C 5,2 sebagai berikut, yaitu rumus persamaan garis Y dikurangi Y1 sama dengan MG dikali X min X1. Kita substitusikan nilai X1, Y1 yaitu 5,2 dan nilai MG negatif 3/4 ke persamaan garis, menjadi Y dikurangi 2 kita ambilkan dari sini sama dengan negatif 3/4 kita ambilkan dari nilai M di sini, dikali dalam kurung X dikurangi 5 adalah absis ini. Kemudian kalau kita menginginkan tidak memuat unsur pecahan, maka ruas kiri dan ruas kanan kita kalikan dengan 4, menghasilkan 4Y diperoleh dari Y dikalikan 4. Kemudian negatif 8 diperoleh dari negatif 2 dikali 4. Kemudian negatif 3 adalah negatif 3/4 dikalikan 4. Dalam kurung tetap tidak boleh dikalikan karena yang di luar kurung sudah dikalikan. Kemudian negatif 3 kita kalikan dengan suku-suku yang di dalam kurung, menjadi 4Y dikurangi 8 sama dengan negatif 3X ditambah 15 min kali min plus. Nah, kemudian kalau kita menghendaki bentuk
implisit, ya tinggal kita kumpulkan. Negatif 3X pindah ruas kiri menjadi positif 4Y-nya tetap, negatif 8 tetap, 15 menjadi negatif 15 sama dengan 0. Kita sederhanakan menjadi 3X plus 4Y dikurangi 23 sama dengan 0. Ini langsung saya nyatakan dalam bentuk implisit. Kalau Anda menghendaki bentuk eksplisit, ya caranya seperti sebelumnya tadi. Sudah banyak perubahan-perubahan bentuk itu kita pelajari di persamaan-persamaan garis sebelumnya. Latihan mandiri. 1. Persamaan garis melalui titik 4, negatif 5 dan sejajar dengan garis 2X dikurangi 3Y sama dengan 6 adalah titik-titik. Nomor 2. Perhatikan gambar. Ini ada garis P dan Q yang saling sejajar. P memotong sumbu X dan sumbu Y yang diketahui koordinatnya. Kemudian Q memotong sumbu Y diketahui koordinatnya juga. Nah, tugas Anda adalah menentukan persamaan garis Q. Baik, demikian tadi pembahasan kita tentang menentukan persamaan garis yang sejajar garis lain yang sudah kita sajikan dengan 2 contoh soal, baik yang disajikan dalam bentuk teks maupun dalam bentuk gambar pada bidang Kartesius. Selanjutnya tugas di akhir tayangan tadi silakan Anda kerjakan dengan sebaik-baiknya. Dengan tetap semangat, optimis, Anda pasti bisa. Silakan bagikan kepada yang lain supaya Anda mendapatkan kesempatan untuk beramal soleh karena berbagi sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.